Oke, buat lu yang nonton video ini ya, jangan sekali-sekali di skip kalau lu masih ngerasa bodoh dan lu pengen lebih berkembang. Oke ya. Jadi kemarin itu sempat ada yang tanya, "Bang, gimana sih Bang cara narik support resisten yang baik dan insya Allah benar?" Nah, jadi ini gue ingin benerin kalian, SNR itu ya bukan tentang misalkan saja ketika trennya naik. Ini kan trennya naik nih, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, gini kan, SNR-nya ada di mana? Sekarang gue kasih teorinya terlebih dahulu. Support resistennya ya bukan di ekor paling atas ya. Misalkan aja nih, ini adalah ekor paling atas, bukan di bodinya, bukan ya, bukan di situ. Tapi di mana? Support resisten adalah suatu harga yang sering ya terpantul seperti itu. Harga yang sering diingat. Contohnya, misalkan saja di sini terdapat, ini kan bullish, ya kan? Kalau kalian lihat uptrend seperti ini, nah, misalkan aja di sini, sebelum dia nyampe di situ, dia retrace dulu, naik, turun lagi, dia retrace lagi di sini, turun lagi, dia naik lagi, retrace lagi. Nah, mungkin di sini dia konsolidasi, misalkan aja, baru dia naik, dia turun. Nah, SNR-nya di mana? SNR-nya itu bukan ada di pucuk paling atas itu, bukan. SNR-nya ada di zona yang sering terpantul. Seperti itu. Misalkan aja ini lebih atas lagi dah ya. Duh, kok yang ini sih? Sorry. Nah, misalkan aja yang ini. Misalkan aja dia lebih atas, ya kan? Bukan di titik paling sini, itu bukan, ya. Bukan di titik paling situ, itu bukan. Jadi support resisten itu adalah suatu zona ya. Kalian nggak bisa simpulkan misalkan aja Alces miss nih ya, Alces miss entry pucuk ya, ini namanya zona SPR anjir. Nah, nggak kayak gitu ya. Intinya support resisten itu adalah zona yang sering terpantul. Tunggu konfirmasi. Lu nggak usah sok-sokan entry pucuk itu buat apa? Lo nggak usah sok-sokan SL-nya 10 pip, 20 pip, 30 pip itu buat apa ya? SL-nya 30 pip, TP 60 pip, 100 pip. 100 pip buat apa nih? Ya, 100 pip itu buat apa? Gitu. Kecuali ya kalau kalian opennya mungkin kalian buat yang typical scalping ya itu masih bisa lah SL-nya segitu. Tapi kalau gimana ya, psikologi kita itu kena pasti kalau kita mainnya scalping. Makanya kalian masih depo ya. Kalian donatur atau trader? Pertanyaannya seperti itu kan. Nah, jadi support resisten adalah suatu zona yang terpantul. Bang, tapi dia sempet breakout nih. Ya, dia breakout ekor. Gimana? Gitu kan. Dia breakout ekor. Berarti support resistennya masih valid. Gitu, kecuali dia closing body candlestick. Nah, misalkan aja nih, ini ada candlestick warna merah. Misalkan aja, yaitu misalkan aja nih, dia dari atas. Nah, ada breakout zona support, ya kan? Berarti ini SNR-nya udah nggak valid, ya. Jangan lu buy lagi. Kalau dia bullish lagi, jangan lu buy lagi. Kecuali kalau dia ternyata naik lagi terus ngebuat ekor. Nah, ini berarti masih valid, coy. Ini masih valid. Lu tinggal cari konfirmasi di low time frame. Gitu, ya. Ini masih valid. Intinya, body itu adalah harga dan ekor itu adalah arah harga. Contohnya nih, ini gue masih ada entryan ya dari bulan kemarin ya. Ini udah bulan apa? Juni ya. Berarti gue entry itu bulan Maret, April, Mei. Ya, gue entry bulan Mei di sini nih, ya. Di sini, dan di sini. Ini barusan nih ya. Barusan gue share di Discord, ya kan. Nah, ini gue bakal contohin. Support resisten adalah zona yang sering terpantul. Kenapa kok saya ambil buy di sini buat nge-swing? Yang pertama, ini adalah zona support resisten di time frame daily, ya kan. Low yang di sini, ini kan inducement. Low yang di sini ini kan inducement, bukan change of character, ya kan? Low yang valid itu ada di bawah sini. Ini kan higher high, higher low, terus higher high. Ngapain otak lu sal-sel mulu ya? Udah tahu dia mau naik loh. Ini anak kecil aja dibilangin aja tahu loh, ya kan? Anak kecil aja dibilangin tahu. Kalau lu lihat di dailynya, dia mau nge-high yang pertama. Yang kedua dari fundamentalnya juga masuk, ya kan?
Oke, balik lagi ke topik ya. Di sini gue bakal bahas tentang zona support resisten. Nih contohnya nih, ini adalah zona yang sering terpantul. Di mana? Di sini. 1, 2, 3. Ini kan sini kan banyak liquidity ya kan. Tep. Di sini juga terpantul. Kalau lu taruh SNR-nya ada di sini, ya ketembuslah BG closing body candlestick. Ya kan? Misalkan aja nih, lu udah tahu kalau close body berarti harganya masuk buat seller, ya kan? Lu salah naruh SNR aja. Nih, lu salah naruh SNR, lu pasti di sini pas dia naik, otak lu itu sell, ya. Otak lu itu ngesal mulu. Bukan kayak gitu caranya. Ini zona SNR-nya ada di sini. Gitu. Misalkan aja nih, gue kasih tahu lagi. Contohnya, ini adalah zona support resisten di time frame H4. Nah, ini SNR H4-nya nih. Ya kan? Ini SNR di time frame H4. Tuh, ini kurang jelas ini. Bentar, saya ngopi yang ini dulu ya. Ini tak simpan sebagai SNR. Nah, contohnya, ini adalah zona support resisten di time frame H4. Ya kan? Coba perhatikan baik-baik. Dia kan sempat breakout ya. Dia sempat breakout ekor. Kalau lu limit di sini ya lu mati BG ya. Lu mati. Karena lu pasti cerut ya. Lu kena SL doang ya. Lu gak usah deh ya, gak usah nyoba-nyoba SL 30 pip ya. Astaga. Apalagi lu entry di tengah-tengah sini ya. Entry di tengah-tengah, SL-nya 30 pip. Ya. Itu kan biasanya kan IB kan kayak gitu. Yang ngajarin kalian kan kayak gitu. Nih di sini nih ya scalping ya Bainong SL 30 pip tapi entry di tengah. Itu otaknya tuh udah deng ya. Itu otaknya tuh udah rada-rada gitu. Emang dia tuh gimana ya? Ngajarin kalian buat FOMO. Buat apa ya? Biar kalian MC terus deposit lagi karena dia ngejar lot. Kenapa? Ya karena kalau dia FM itu ada bonus. Ya, saya juga mantan IB. Saya tahu semuanya. Ada bonus $5.000 gitu ya. $5.000. Nah, sekarang balik lagi ke pembahasan ya tentang zona support resisten. Misalkan saja dia sempat breakout ekor candlestick, ya kan? Tapi dia nggak berhasil breakout body candlestick. Terus dia bakal lanjutkan kenaikannya karena SNR-nya masih valid, gitu. Ini breakout ekor masih valid, closing body candlestick harganya naik, dia turun, dia naik lagi. Nah, jadi filosofi yang ada di sini seperti ini. Misalkan aja nih, orang-orang yang beli di sini, ya kan, dia turun, aduh turun nih, ya Allah, berharap ya Allah, please BP ya Allah, nggak untung nggak apa-apa, yang penting nggak rugi, ya kan. Ketika harganya naik, orang-orang pada nge-sell, makanya harganya sempat turun. Nah, ketika ada suatu momentum buyer yang kenceng seperti ini, berarti kan karena trennya kan sedang bullish. Ketika harganya turun, orang-orang itu berekspektasi kalau kemarin di sini ada suatu momentum nih, ada buyer kenceng, saya mau beli harganya naik. Dia turun lagi, kemarin saya beli di sini, harganya naik, coba saya beli lagi harganya naik. Dia turun lagi, saya kemarin beli di sini, harganya naik, saya beli lagi turun, saya close saya nggak pengen rugi banyak gitu, makanya harganya turun. Ketika dia nyentuh SNR lagi, orang-orang yang nyangkut di sini pasti pada ngejual. Contohnya, nih, lo lihat nggak candlestick ya? Kalau di sini warnanya hitam, ini sebenarnya candlestick berwarna merah. Jadi ada suatu seller ya, ada suatu momentum orang-orang pada nge-sell di sini, orang-orang yang pada nyangkut. Ya, ini itu kan udah closing body candlestick, ya kan? Makanya harganya turun, harganya masuk. Mau dia naik lagi, saya nggak peduli. Gitu. Kalau dia naik, dia retrace, saya dulu beli di harga sini, saya mau beli lagi harganya lanjut naik, seperti itu. Jadi lu nggak usah nyoba-nyoba mapping di H1, mapping untuk mau dia naik lagi, saya nggak peduli. Gitu. Kalau dia naik, dia retrace, saya dulu beli di harga sini, saya mau beli lagi harganya lanjut naik, seperti itu. Jadi lu nggak usah nyoba-nyoba mapping di H1, mapping di M15, apalagi yang mapping di M1 itu deng, otaknya itu rada-rada deng ya.
Tapi bang kan kita SL-nya kan bisa setipis tisu ya, jembut ya. Lu kalau ada orang-orang yang bilang itu tuh ya, yang biasanya kan yang alchemist terus metode gituan ya, yang PP-nya wibu itu otaknya rada-rada deng ya. Entry-nya 5 lot, HP-nya Android ya, mapping aja masih pakai Android, entry-nya 5 lot. Itu rada-rada itu ya. Makanya kita di sini realistis aja ya. Saya aja intinya seperti ini ya. Modal ideal untuk trading, mau lu scalping, intraday atau swing, itu 4 juta rupiah. Ambil leverage 1/20. Lu nggak usah sok-sokan ambil leverage 1/2000 atau 1 unlimited. Yang ngajarin siapa sih ya? Itu rada-rada itu otaknya deng ya. Misalkan aja nih, ini adalah zona support resisten di time frame H1, ya kan? Ini H1 nih. Terus gimana lagi? Ini di time frame H1. Nah, jadi kesimpulannya, support resisten ya, semakin besar time frame itu probabilitasnya semakin gede. Nih ya, ini kan sedang konsolidasi, ya kan? Kalau dia breakout bawah, harusnya dia mantul, retrace terus lanjut turun, ya kan? Nggak kayak gitu, bro. Lu kalau lihat di time frame yang lebih besar, dia mau terbang ya. Lu kalau nggak tahu kayak gini, kalau gua nggak ngungkapin ini, lu pasti di sini otaknya tuh sell mulu, ya kan? Udah tahu dia breakout, di sini nih ada candlestick bearish, ya kan? Lu nge-sell, ya di sini udah bikin jedak-jeduk tuh. Dan apa yang kurasakan, ya kan? Lu dapat pucuk di sini, misalnya bujir ya, ngeri kali bang ya. Tiba-tiba dia naik, ya, mau nyentuh SL, SL-nya tak undurin lagi ya kan? Mau nyentuh lagi, SL-nya tak hilangin Nah, SL-nya dihilangin, habis dihilangin dia sempat turun. Alhamdulillah nggak jadi SL. Naik lagi, nggak tak kasih SL nggak tak kasih SL, tak tinggal tidur. Besoknya ada surat cinta ya dari Agnes. Ada surat cinta dari Agnes, ya nggak ya? Topi bang. Aduh, gimana sih kalian itu ya? Oke, terus apa lagi ya yang mau gue bilangin ya? Tentang nih, gue bahas aja nih entryan gue yang barusan. Nah, jadi untuk sifat pair gold ya, itu sering ya, misalkan aja ketika dia udah menyentuh di zona fair value gap atau suatu momentum buyer yang sangat kencang, di situ biasanya ada suatu demand atau suatu support resisten gitu, suatu demand atau suatu supply. Contohnya, ini adalah demand, ya kan? Ini adalah SND. Dia turun lagi, terjadi konfirmasi, ya buy lagi. Ngapain di sell? Dia retrace, saya nggak peduli. Dia naik, ya udah, saya entry di sini, SL di sini, ya udah, TP-nya biarin, karena saya tahu dia mau naik, gitu. Dicari aja tentang fundamentalnya. Lu nggak usah scalpingan gitu ya. Modalnya kecil, lotnya gede ya. Turun dikit MC, lu mau berapa kali kayak gitu? Lu nggak capek margin call terus bang? Semangat bang, deponya bang ya. Jadi buat kalian yang suka full margin, yang ikutin ya bang ya, tapi bang ya SL dia tipis banget, makanya kita bisa entry lot badak ya, jembut ya. Lu kalau lihat orang-orang itu, lu udahin aja depannya ya, lu udahin aja gitu. Ini entryan gue nih yang tadi nih, ya kan? Ini entryan gue. Ini tadi gue udah sempat sharing di Discord itu wait and see ya. Ini gue tadi sempat sharing ya di Discord. Nah, ini di Discordnya nih, ya kan? Tadi kita sempat entry di sini. Tuh. Kita berekspektasi kemarin kayak gini, ya kan? Ternyata dia breakout zona support terlebih dahulu. Ini kita pas lagi diskusi Zoom ya. Lagi diskusi Zoom, ini kita udah Bitcoin ya. Kemarin kita sempat diskusi Bitcoin mau ke berapa? Mau ke 60 ribuan. Ini hit running TP ya. TP 1 950 pip. Terus ngebuy tuh, ya kan? Kita ada buy di situ. Tuh running tuh ya. Nih anak-anak tuh udah pada bayar. Ini entryan gue nih ya. Tuh lihat. Time frame berapa tuh? Time frame H4.
gue kecil emang ya, gue entry nggak mau muluk-muluk, paling 0,04 0,03 ya, 0,06, nggak usah muluk-muluk dah ya. Kalau lu nggak mau MC ya, nggak usah muluk-muluk ya. Ini aja udah running 3000 pip, 3000 pip lu entry 0,01 aja dapat $300, dapat 5 juta anjing ya, dapat 5 juta. Lu nya aja yang nggak mau bersyukur. Itu otaknya rada deng gitu loh, orang-orang yang kayak gitu. Astaga. Ini buat materi isunya nih ya. Materi isunya semuanya udah gue simpulkan di sini ya. Ada banyak lah. Oke ya, cukup sekian dari gue. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut tentang metode yang gue gunain, jadi metode yang gue gunain itu ada yang pertama Elliott Wave ya. Yang pertama itu ada Elliott Wave, yang kedua itu ada structure market, yang ketiga itu ada support resisten, yang keempat itu ada key level ya. Yang kelima itu ada price action candlestick gitu. Yang keenam ada Fibonacci untuk take profit. Nah, jadi intinya mau metode lu apapun itu, semuanya balik lagi ke support resisten, semuanya balik lagi ke tren ya, tren sama support resisten. Paham nggak? Deng gendeng ya. Gitu deng ya. Lu nggak usah bikin jedak-jeduk SL setipis dompetmu itu ya. HP lu aja tuh benerin dulu ya. Nah, kalau kalian mau tuh ya, e-booknya gue spill di bio gue, ambil tuh ya. Asal lu nggak dicetak terus lu jual belikan lagi. Lu kalau jual belikan lagi lu gue tampol serius, oke? Lu coba cek tuh di bio gue tuh ya. Cukup sekian, terima kasih.